kembali lagi di podcast of Semanda. Bersama saya, Sela Kania Putri, yang akan menjadi host pada obrolan kita hari ini. Jadi, hari ini kita kedatangan guest yang keren-keren banget nih tentunya, yaitu Muhammad Kausar Bintang Pratama dari kelas 10-2 dan Iqbal Adi Santosa dari kelas 10-2. Mereka adalah para siswa perwakilan dari SMA Negeri 2 Pringsewu yang lolos Paskibraka Kabupaten dan Paskibraka Provinsi. Baik, boleh nih buat Bintang dan Iqbal, kita sapa Sobat Semandap terlebih dahulu. Halo Sobat Semandap. Gimana nih perasaannya Iqbal dan Bintang? Oh ya, sebelumnya kami mewakili teman-teman dan keluarga besar SMA Negeri 2 Pringsewu mengucapkan selamat dan turut bangga kepada kalian karena Bintang telah lolos Paskibraka Kabupaten dan Iqbal telah lolos Paskibraka Provinsi. Ngomong-ngomong nih ya, aku sedikit kepo nih sama kalian. Kalian emang tuh dari kecil suka sama PBB gitu atau gimana sih? Atau emang ada pengalaman sebelumnya di SMP yang kayak ikut organisasi gitu misalnya? Saya juga. Iya, boleh. Izin coba untuk pertama itu saya emang dari SMP atau dari SD itu emang minat banget sama PBBK. Saya juga pernah di SD itu pernah yang namanya itu seleksi pocil Kak. Dan untuk Kecil ya ya. dan untuk yang di SMP itu saya mengikuti ambalan Kak. Seperti ambalan jadi PBB gitu Kak. Tapi tidak ikut lama. Jadi saya ingin melanjutkan di SMA, jenjang SMA. Untuk kita sendiri. Ya, kalau dari saya sendiri itu sebelumnya waktu SD pernah ikut namanya Pramuka, Kak. Dan SMP itu corona, jadi libur dan masuk SMA ini baru mengejar apa yang diinginkan. Ini jadi paskibra. Oh, jadi kalian ini emang sebelumnya tuh kayak di jenjang sebelumnya kalian emang udah ikut Ya. organisasi-organisasi di luar lapangan gitu ya, Ya. gitu. Ya. Terus kan di Eskul Semandap ini kan kita banyak nih ya, bukan cuma Paskibraka aja, Ya. ada yang lainnya. Nah, kali ini dari awal emang bener-bener tertarik di Eskul Paskibraka atau kalian emang ada eskul lain yang aku mau ikut eskul ini deh sama eskul ini gitu, atau emang udah niat banget nih dari awal untuk masuk eskul Paskibra? Coba masing-masing dari kalian jawab, boleh deh dari Iqbal atau Dari saya, itu waktu pertama masuk SMA kan ada yang namanya Demos, Kak. ya. Nah, di itu saya melihat itu ada eskul paskibra. Bagi saya, oh bisa nih ngejar gimana cara ngibarin bendera. Di situ saya mulai tertarik dan pada saat kakaknya mensosialisasikan paskibra, saya mengajukan diri. Itu, Pak. Kalau untuk saya sendiri, pertama itu saya tertarik dengan musik Kak, malah Kak. Musik, terus PMR, juga itu dengan futsal Kak. Tapi dari ayah saya sendiri itu, saya minta izin karena ayah saya itu emang bakatnya bakatnya kayak PBB gitu Kak. Jadi saya kayak mikir suruh PBB, suruh masuk paskib aja Kak gitu. Kalau nggak masuk ambalan. Jadi kalau kakak saya alumni di sini, masuk paskib aja deh gitu. Jadi saya masuk paskib Kak, gitu. jadi untuk nanti kayak ada dorongan dari orang tua kayak Iya, untuk masuk eskul Paskib aja iya. gitu karena dari keluarganya kayak udah turunan gitu. Mm-mm. Ya, gitu. Gitu ya. Oh ya, anak Paskibra nih kalau aku lihat-lihat ini kan sangat disiplin ya. Kayak memanage waktunya tuh bagus, terus kompak juga nih. Kayak misalnya udah masuk waktu sholat, kalian kan ke masjid tuh bareng-bareng nih. Terus pulangnya juga bareng-bareng Iya, Kak. kan. Nah, kalian nih sikap disiplin dan bagus dalam memanage waktu, terus kompak juga itu tuh diterapin dalam waktu kegiatan eskul aja atau kegiatan sehari-hari juga kalian terapin? Gimana nih? Dari Bintang. Untuk kalau di luar ekskul ya Kak, kalau di Iya. forum-forum angkatan kami orang itu berangkat sendiri, berangkat atau kemana gitu, selalu bareng Kak. Jadi kalau kayak mau makan makannya bareng gitu, mau kumpulnya bawa kumpul bareng sama mereka orang. Jadi kalau misal kalau yang laki itu ingin sholat, ya jadi satu di rumah itu ya imaman gitu Kak, sama putri-putri juga Kak.
kalau itu disiplinnya gitu kalian kayak nerapin kayak disiplinnya untuk bareng-bareng gitu, nerapin sikap disiplinnya juga di kehidupan Iya, sehari-hari juga nggak? iya Iya. gitu. Terus kalau untuk Itu yang utama dari kami saling mengingatkan masing-masing ya. Yang utama kan di Paskib itu kenal abang adek. Kami sebagai abang pastinya selalu mengingatkan adik-adiknya, ayo dek kita waktunya sholat, gimana caranya bisa imaman gitu kak. jadi kekeluargaan itu ini banget ya. Iya. Terus nih kan anak paskibra kan juga kan fisiknya nih bagus-bagus nih ya. Apa aja sih latihan yang kalian lakuin gitu? Apa perlu dijaga dan dipertahankan? Terus kayak apa yang kalian lakuin gitu biar untuk menjaga fisik kalian gitu? Ya. Di situ ada yang namanya polanya kak. Dari segi pola makan, pola tidur, dan pola olahraganya gimana gitu. Dari pola makan, misal kurang-kurangin banget itu yang namanya sambel dan makan makanan es gitu, yang dingin minum. Kalau untuk olahraganya sendiri kalian tuh kayak misalnya rutinnya ada waktu-waktu tertentunya nggak kayak ada plannya gitu waktu kalian udah nentuin waktunya gitu. Ada itu kan kami ini masih sekolah gitu kak. Itu kalau misal pulang sekolah usahain ada gitu kegiatan olahraga fisik ya kecil-kecil lari kalau enggak push up aja gitu kak. Kalau untuk saya sendiri dari kegiatan saya sendiri itu saya sudah membuat jadwal kak. Buat jadwal misal hari Senin nih saya pulang sekolah. Nah itu tuh saya punya tiang pull up tuh kayak selalu nargetin loh kak, kayak punya pengen otot tidaknya ke atas biar lebih maju gitu. Terus hari Selasa itu kan saya full di sekolah, terus hari Rabunya itu saya kalau lagi libur, misal kalau lagi sore gitu, gabut kan kak. Nah itu biasanya lari ya, mau larinya itu entah di Pemda, entah di lingkungan rumah gitu. Jadi saya selalu lari kak. Itu tuh saya nargetin itu juga setelah lari itu push up, terus back up, bending, dan apa ya? Itu Udah kayak gitu sih. Kayak gitu Kalian kak. tuh ada target kayak misalnya untuk push up ini 50 kali Iya kak. gitu ada Iya ininya gitu. ada ya target Ada ya. targetnya. Jadi emang udah bener kalian plan gitu ya untuk Mm. gimana waktu-waktunya jadwalnya udah ada jadwal Iya tersendiri gitu ada ya. kak. Ngomong-ngomong nih, ada pertanyaan sedikit random ya dari Boleh kak, aku. boleh. Kalau yang kita lihat kan anak-anak basket tuh bajunya ketat gitu kan ya, dress body gitu. Nah, itu ada alasannya nggak sih kenapa baju anak basket itu harus ketat gitu, harus dress body itu ada alasan sendirinya gitu Ada. ya? Ada. ada. Coba boleh dijelasin nih, Oke. Kak, satu-satu. Kalau untuk saya sendiri itu kayak lebih rapi sih kak, dari lebih tertarik. Jadi kan anak paskib ini kayak anak contohan loh kak, dicontoh sama anak-anak yang lain gitu, sama murid yang lain. Jadi anak paskib ini, itu anak paskib nih, itu pasti kayak ada makna tersendiri loh kak, pakai baju ketutup, jadi kayak ngejaga wibawa banget gitu. Juga kan kalau press body kan kayak rasa percaya diri anak paskib itu lebih meningkat gitu kak. Gitu kan. Ya kalau Terus tuh, menurut saya sendiri itu yang utama kedisiplinan nggak, gimana caranya kan ada jadwal juga kak, itu dari segi olahraga. Di situ nanti ada targetnya sendiri kak, badannya bisa membentuk, oh ini ingin badannya bentuk kayak gini, olahraganya pasti badannya sesuai dengan pakaiannya itu kak yang ketat-ketat. jadi itu sama aja kayak misalnya kalian tuh udah nge-press body nih baju dari press body gitu. Kalau misalnya kalian kok pakai di saat kalian pakai baju itu kayak udah mulai keluar apa keketatan banget nih berarti kalian harus agak ngecilin badannya gitu biar agak ngepas gitu biar nggak kelihatan agak bengkak gitu ya. Biasanya gitu kan ya. Oh, Iya. itu kayaknya beli baju baru kan. Soalnya kalau misal badannya udah ideal gitu. Iya, udah Udah ya. ideal, ya kita terpaksa lah untuk baju baru lagi gitu. Jadi jadi ya untuk press body itu sesuai sama badan kita gitu. Kalau misalnya kegendutan ya emang dari badan kita sendiri gitu.
ngomong juga nih, kalian kan alhamdulillahnya kan udah lolos Iya. nih. Kalau yang Iqbal udah lolos paskibraka provinsi, terus kalau untuk Bintang udah lolos paskibraka kabupaten. Apa aja sih persiapan yang udah kalian lakuin biar bisa masuk ke paskibraka kabupaten maupun provinsi? Untuk Ya, Iqbal dulu nih. Yang provinsi dulu. dari saya yang utama itu fisik benar-benar dijaga Kak. Dari segi makan, pola, apalagi itu materinya Kak. Materi itu ya kecil-kecil wawasan kebangsaannya dari IPS gitu kan ada sejarah-sejarah Indonesia gitu. Iya. Itu bener-bener dipelajarin gitu Kak. Apalagi ini paskib, kamu mau pintar, kamu mau ada usaha, insya Allah bisa. Jadi nggak cuma fisik aja, kita juga harus mempersiapin Iya, Kak. wawasan kita yang Iya, lebih Kak. luas Iya. gitu ya. Iya, Oke, kalau untuk dari Bintang gimana nih? Kalau untuk saya sendiri itu saya belajar dari jauh-jauh hari, Kak. Saya tidak menargetin untuk menjadi paskibraka kan. Itu tuh ya saya punya badan bagus nih, Kak. Maaf yang ngomong. Saya kayak nargetin dari jauh-jauh hari itu fisik, Kak. Fisik untuk lari, terus push up dan back up itu saya targetin minimal satu hari itu push up tuh 100, Kak. Push up 100, back up-nya itu di atas 100 gitu, Kak. Dan untuk lari itu kalau saya sendiri 12 menit tuh belum bisa sih sampai 3.000 meter. Paling 2.700 meter gitu. Itu banget. Persiapan kalian berarti benar-benar nggak fisik aja Iya, ya. nggak fisik aja, iya, cuma materi juga di itu Jadi sambil kalian harus belajar. seimbangin mana kita harus latihan fisik, mana kita harus materi. Ya. Nah, sekarang nih kita ke tahap-tahapnya. Apa aja tahap-tahap yang udah kalian lakuin untuk ke kabupaten dan provinsi? Tahap-tahapnya apa aja nih yang udah Apa kalian dong? lewatin? ya. Coba. Yang pertama itu yang pasti ada administrasi. Ya, tahap administrasinya ya. Ya, kedua ada tes Itu ada tes TWK, ya terus materi. TWK itu kayak tentang IPS, Kak, tentang sejarah-sejarah Ya, kebangsaan. Nah, itu di situ dari tes itu ada kayak Pancasila, terus kayak apa namanya? Para pahlawan gitu, Kak. Nah, kalau untuk habis tes TWK itu tes TIU, TIU. namanya TIU, Kak. Itu TIU itu kayak semacam logika, Kak. Kita main logika kita gitu, Kak. Kayak sama aja kayak psikotes tapi bukan psikotes. Kedua itu ada parade Kesehatan. ya. Ya, Ada parade, Kak. Kalau parade itu kayak postur tubuh postur gitu Kak, tubuh dilihat. dilihat dari kaki terus badannya ideal apa enggak, cocok apa enggak, terus palanya kayak gimana gitu kan. Terus postur badan ini bagus nggak sih, ini cocok nggak sih gitu, Kak, Hmm. misalnya. Jadi situ juga di apa langkah 3 maju gitu, Kak, kayak diarahin PBB dasar gitu. Jadi Iya. di situ tahap-tahapnya juga banyak. Iya, Iya, mm. Terutama tuh fisik, Kak, fisik. Benar-benarnya kalian bisa lolos. Alhamdulillah. alhamdulillah. Terus habis apa? Itu ada kesehatan nggak? Kesehatan nggak? Tes kesehatan Iya, juga Kesehatan. ada. Kesehatan tuh meliputi dari tes mata, terus tes apa lagi sih? gigi, Tes gigi, ada gigi. Itu tes ada buta riwayat warna. juga Kak, Ada riwayat hidup, terus riwayat tes penyakit. buta warna juga, Kak. Jadi kalian nih kalau untuk tes kesehatan tuh kalian tes mandiri atau emang udah dibawa dari sana untuk tes kesehatan? Eh, Itu dari pihak panitia ada nggak? iya, Dari udah sana disiapin dari semuanya. sana semua. Terus apa lagi sih? Ada lagi, Ada Kak, untuk gerak kesehatan, jalan, terus gerak parade ya. jalan, Eh, gerak jalan nggak? PBB. namanya Itu PBB, Kak. Untuk ya, tesnya tuh kayak gimana tuh kalau yang bagian TBD-nya? itu Ya semacam kayak PBB dasar loh, Kak. Kayak di situ dilihat ini bagus nggak gerakannya, step-stepnya gitu, Kak. Makanya itu dipilih yang benar-benar terbaik gitu, dari terbaik baik dari yang yang baik. yang gitu. Dari situ juga setelah PBB itu ada namanya Tes kepribadian nggak? SMAPTA dulu. Fakta Iya, SMAPTAan. maaf teh. SMAPTA. Tes SMAPTA itu ada pertama itu kami itu suruh lari, Kak, di dalam gor. Terus ada lari,
push up. Up. Untuk larinya itu ini ada minimal jaraknya nggak? Ada ketentuan jaraknya nggak? Ada Kak tentunya. Itu kalau bisa sih jangan sekecil-kecilnya, dikarenakan kan ini tes. Itu dipilih yang baik dari yang terbaik. Jadi Waktunya untuk waktu itu 12 menit Kak. 12 12 menit menit. itu kan di dalam gor itu minimal sampai 20 putaran Kak. Minimal 20 putaran. Jadi udah setelah kami itu tuh lari, terus push up, terus back up kalau lah. pusatnya Back itu up. berapa? Push up 30 detik itu 20 minimal detik. 20. Ya kan? Iya, Habis itu back up ya. Back up, sit up lah tuh. back up. Iya. Back up, sit up. Sama aja. Pokoknya di tes kesemaptaan ini Bener-bener raihlah. fisiknya Iya. Iya, ya. fisiknya tuh kekuras banget Kak. Bener-bener fisiknya bener-bener tes kecepatan itu bener-bener buat Bener-bener. fisik Iya semua Kak. ya. Iya. Itu udah paling alah. Pokoknya Apalagi misal kalau ini orang tuh nggak fit badannya apalagi gitu. Jadi di hari-hari sebelumnya kita tuh bener-bener harus ngejaga fisik kita biar kayak kuat untuk pas Iya. lagi di Oh, tes iya. kesemaktaan itu. Kalian nih gimana nih kalau untuk kalian ngejaganya waktu pas sebelum tes oh. kesemaktaannya gimana nih? Kalau untuk saya sendiri, pertama tuh jangan minum es sih Kak. Terus juga habis sebelum Hamin untuk tes itu jaga pola makan, tidur. Kalau untuk tes semata itu tidur saya tuh perlu di bawah jam 9 Kak. Jam setengah 9 saya udah tidur untuk jaga stabilan diri saya sendiri. Untuk pola tidurnya itu juga Iya, benar-benar itu jaga banget ya. ngaruh banget Kak. Kalau itu sih kan karena tesnya sehabis puasa gitu Kak. Habis lebaran. Itu di puasa itu kan jarang gitu. Kayak badan pasti kurang fit. Tapi kalau nggak dilakuin berat gitu Kak. Lemes gitu ya Iya kayak Kak. Iya, misalnya kan lemas. puasa kebablasan gitu. Jadi kayak kalau habis puasa nih lemas gitu, terus ini kaget gak sih Kak badan itu kalau untuk lari gitu, Iya, kaget biasanya lemes Kak. gitu ya. Oke. Langsung lanjut aja lagi nih ya. Dari semua tahap-tahap yang kalian lakuin nih, apa rintangan yang kalian dapetin? Rintangan yang Rintangan itu rintangan paling susah apa gimana Kak? ya boleh dia dari susah ke apa yang biasa atau dari biasa ke susah Oh, kalau rintangan yang paling susah itu menurut saya tes wawancara. Itu tes bakat Kak. Bakat juga kan saya belum bisa nguasai bahasa asing loh Kak, semua sepenuhnya. Jadi belajar dari itu kayak susah banget gitu. Jadi apalagi kalau pas tes wawancara itu di dalamnya itu kan banyak TNI polisi gitu Kak. Jadi kayak gugup gitu Kak. Itu kayak paling ya. karena kayak banyak yang ngawasin Mm-mm. banyak jurinya Iya ya. Kak. Iya. Kali ini waktu tes itu tuh kalian juga harus belajar bahasa asing. Bahasa. Ya harus Kak. Karena di paskib itu nggak harus fisik terus. Ada materi terutama bahasa asing. Kan kita nggak mau dong kayak fisik doang tapi otaknya belum. Iya. Terus kalau kalian bahasa yang udah kalian ini apa jadi kemarin waktu tes? Oh, izin jawab kalau untuk saya tuh pas kemarin tuh saya niatan buat bahasa Taiwan, bahasa Inggris Kak. Berarti artinya lolos nih. Alhamdulillah lolos. Iya. Terus kalau untuk Iqbal Iqbal. Kalau untuk saya sendiri itu kemarin bahasa Inggris tapi dimaksimalin gitu Kak. Gimana cara ngomongnya? jadi benar-benar kayak kalian juga harus belajar bahasa asing, belajar materi-materi kayak wawasan Iya, kebangsaan, iya. dan fisiknya juga ya harus kalau benar-benar Iya, iya. kuat banget ya. Nah, dari semua yang kalian lakuin itu pasti kan ada yang memotivasi kalian nih kan ya. pasti itu Kak. Pasti. Nah, apa sih yang memotivasi kalian untuk ikut seleksi paskibraka kabupaten dan provinsi? Saya dulu ya. Iya, boleh. Itu waktu SMA itu kan lihat tuh Kak di TV ada di nasional tuh ngibarin bendera. Gimana sih? Terus ngeliat orang tua juga seneng gitu. Dan Terus dilatih, bisa. Terus jadi nambah semangat. Orang tua juga bangga banget gitu. Udah, dia memotivasi tuh karena kamu tuh bener-bener
ngeliat di TV itu kan ya pas pengibaran bendera gitu kayak seneng banget bisa ngibarin bendera gitu ikut Iya. dalamnya. Jadi kamu kayak aku juga pingin tuh ikut di situ gitu ya, ikut dalam kayak gitu. Kalau untuk Kalau untuk saya itu motivasi itu ternyata orang tua, Kak. Terus keluarga saya itu juga mendukung karena dari keluarga saya sendiri itu emang dari awal-awalnya itu kayak lulusan paskibra semua, Kak. Lulusan paskibraka gitu, Kak. Jadi bakat dari ayah sendiri itu emang paskibra, Kak. Jadi ayah saya tuh setelah saya dengar lolos, ya ayah saya kayak langsung ngerangkul saya gitu, Kak. bangga Bangga senangnya gitu, Kak. anaknya alhamdulillah bisa ikut juga kayak Mm-mm. kelasnya gitu. Terus mbak-mbak juga, terus bude-bude saya itu pada selamat ya Tang, selamat gitu-gitu. Jadi kayak dari hati saya sendiri tuh, ya Allah makasih banget gitu. Iya, Kayak iya, alhamdulillah saya bisa banggain ke orang tua iya saya gitu. Ya bersyukur banget saya gitu. bisa ikut di jalan juga gitu. Mm-mm. Keinginan orang tua saya bisa saya Tercapai capai. gitu. Nah, di sini nih kita bahas tentang support system. Jadi Boleh, boleh. siapa nih Boleh, kira-kira Kak. siapa aja support system kalian selama latihan untuk mempersiapkan seleksi pas gerakan ini? Saya dulu. Udah semua. Ya, boleh jadi. Terutama itu paling penting itu orang tua, Kak. Orang tua, saudara, terus juga kakak, terus sama pacar, Kak. Jadi pacar juga ya. Ada Yang pertama emang paling pertama tuh orang tua orang ya, tua, Kak. orang tua Dua-duanya yang restu orang tua. support system kita tuh Iya. kayak yang yuk nah gitu gitu gitu. Mm-mm. Terus yang kedua saudara-saudara. Iya, Aduh, support system kita bisa relationship gitu Waduh. benar. untuk ibadah gitu. Bener Kak, apa yang dibilangin Bintang, yang utama itu keluarga. Dimana orang tua tahu jalannya itu bagus, pastilah didukung Kak. Support ya buat kita Ya, kayak udah kalau misalnya kalau di sini kalau di sini mantap di sini udah jalanin aja gitu. ya, Kayak kalian pernah dapet kata-kata gitu nggak sih yang untuk memotivasi kalian atau dari support system kalian ini ada yang ngomongin nyemangatin gitu kata-kata yang buat kalian tambah semangat gitu atau ada peristiwa yang buat kalian tuh aku dari sini tuh harus semangat untuk ngelakuin hal yang harus aku capai gitu. Ada nggak? Ada nggak? ada Kalau yang saya sendiri pas itu pernah ayah bilang kata-katanya itu kalau kamu laki kamu mampu gitu Kak. Kalau kamu laki kamu mampu. Iya. Jadi di situ aku harus gini nih, harus bisa banggain orang tua nih dari umur segini nih, walaupun belum bisa nyari duit sendiri, nama itu emang harus sudah ada dari orang tua. Mbak Ribal. itu yang utama dulu Bapak pernah bilang kamu ini bukan orang yang serba punya, kamu itu apa-apa masih dibantu. Dari situ aku sendiri kayak sadar gitu, wah gimana ini caranya ngerubah, gimana caranya bisa ngebanggain orang tua Kak. Bisa ya. Bener banget. Jadi kata-kata dari orang tua kalian itu yang benar-benar buat kalian tuh semangat untuk Iya, ngelakuin sesuatu, untuk nyapai sesuatu iya. gitu. Iya, Nah, pengalaman apa yang udah kalian dapetin selama ikutin seleksi paskibraka provinsi maupun kabupaten? yang utama kalau dari saya ya Kak, Iya. itu gimana Pengalaman. berjuang berjuang bareng-bareng dari awal sampai akhir itu Kak. Kan ada dimana jalan itu nggak selalu lurus gitu Iya. Kak. Terus ada kelok-kelok Iya, naiknya. itu ngerasain bareng-bareng, apalagi kalau melihat temen yang di suatu jalan itu ternyata itu akhir dari dia juga. Untuk si bintang pengalamannya apa nih selama ngikutin seleksi? Kalau pengalaman saya sendiri itu pertama itu ya senang ya Kak, senang terus bisa ikut kayak tes seleksi paskibraka, dapat teman-teman juga. Jadi dari seorang SMA lain, SMK lain tuh bisa kenal sama kami orang lo Kak. Jadi susah bisa lihat mereka senam, bisa ketemu bareng gitu. Jadi kayak punya teman baru gitu. Pokoknya dari apa yang udah saya lakukan itu
Itu jalan saya baik sih, Kak. Jadi pengalaman kamu ini kayak bisa dapet teman baru, Iya. terus kayak yang lingkungan baru, Kilangan wawasan baru, baru. kawasan baru. Justru kita juga harus ini ya, harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Mm-mm. Kita juga harus dijaga banget dulu ya. Ada nggak nih pesan-pesan buat kalian ke teman-teman kita biar kita tuh untuk semangat untuk capai yang kita pingin gitu. Ada nggak nih kata-kata atau pesan-pesan Aduh, motivasi kata-kata untuk teman-teman? Kasih. dulu. Itu yang Boleh- utama, boleh di- sampai- kalau kamu punya tujuan, ingat, raihlah tujuanmu itu dan mimpilah setinggi-tingginya. Kalau kamu jatuh di bintang-bintang di langit itu. untuk Sih. bintang ya. Nih, Aduh, mantap banget nih kayaknya udah dari gimana ya? si Iqbal udah pesan-pesannya. Pesan-pesan saya itu janganlah pantang menyerah dan janganlah berakhir karena selagi kita bisa ngelakuin pasti itu ada jalannya. Jadi pokoknya kita tuh jangan yang namanya pantang menyerah untuk lakuin sesuatu. Kita Iya. harus semangat, kalau kita Harus- gagal kita coba lagi. harus sampai coba lagi. bisa Iya, gitu harus ya. bisa. Oke, oke. Nggak kerasa ya kita udah di penghujung Ada. acara ya. Nah sebelum kita tutup nih, kita ucapin terima kasih dulu untuk yang udah nonton dan terima kasih juga untuk Iqbal sama Bintang udah hadir di sini. Oke, ya. Udah sama-sama. ngeluangin waktunya untuk ketemu kita hari ini. Oke, semua. Jadi saya akhiri. Terima kasih semua sudah menonton. Kembali lagi di episode podcast selanjutnya ya. Kapan-kapan lagi.